Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai studi corporate governance di Indonesia. Dalam presentasi ini, kami tidak hanya membahas definisi dan prinsip dasar GCG, melainkan kami akan membawa langsung pada konteks di Indonesia. Kami akan menganalisis tentang spesifik, regulasi yang berlaku, dan bagaimana praktik GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia. Inilah anggota kelompok kami yang terdiri dari Della Widyasari, Winda Nur Agnesa, Putri Lailatul Khairiyah, dan Muhammad Nur Rohman. Oke, yang pertama kita akan membahas pentingnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting bagi investor karena peningkatan nilai perusahaan menunjukkan peningkatan kemakmuran pemegang saham. Investor memandang nilai perusahaan berbeda dengan nilai buku perusahaan dalam laporan keuangan. Aspek-aspek yang dapat berpengaruh terhadap naik turunnya nilai perusahaan antara lain harga saham, jumlah utang, dan total aset. Jadi, mengapa nilai perusahaan itu penting? Yang pertama, karena tujuan utama perusahaan. Sesuai dengan teori of the firm, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan perusahaan atau nilai perusahaan itu sendiri. Nilai perusahaan berfungsi sebagai tolak ukur utama keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan ini. Yang kedua adalah mencerminkan nilai pasar dan kinerja. Harga pasar saham perusahaan merupakan cerminan nilai perusahaan. Dalam konteks ini, nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa pasar menilai aset, prospek, dan kinerja perusahaan dengan baik. Yang ketiga, dipengaruhi dan mempengaruhi struktur modal. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Mengoptimalkan struktur modal tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan, menunjukkan bahwa nilai perusahaan adalah hasil yang harus ditingkatkan melalui keputusan keuangan strategis. Dan yang keempat adalah terkait erat dengan cost of capital dan profitabilitas. Manajemen akan selalu berusaha mendapatkan cost of capital yang rendah dan memastikan tingkat keuntungan perusahaan. Jika risiko konstan, tingkat pengembalian investasi yang di atas cost of capital akan meningkatkan nilai perusahaan. Cost of capital yang rendah memungkinkan perusahaan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Baik, selanjutnya mengenai hubungan corporate governance dengan nilai perusahaan. Menurut teori agensi, penerapan mekanisme corporate governance akan meningkatkan pengawasan sehingga menurunkan asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Teori agensi menyatakan ketika prinsipal memperkerjakan agen atau manajemen untuk mengelola perusahaan akan berpotensi menimbulkan konflik keagenan karena kepentingan pribadi agen berbeda. Selanjutnya, ada pengembangan implementasi corporate governance. Ketua Dewan Komisaris atau OJK menyatakan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penerapan GCG dinilai belum sesuai dengan harapan, terlihat dari skor Corporate Governance Indonesia yang menempati peringkat terakhir di antara negara ASEAN selama periode 2012 sampai dengan 2018. Selanjutnya ada penjelasan tentang perkembangan peserta GCG Perception Index. Dilihat dari tabel tersebut, masih sedikit perusahaan publik yang mengikuti evaluasi atas implementasi corporate governance. Jumlah peserta tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan 42 perusahaan, sedangkan jumlah peserta terendah pada tahun 2008 yaitu dengan 20 perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance masih belum merata. Bukti empiris peningkatan nilai perusahaan. Yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh investor jika perusahaan tersebut dijual dan bisa dilihat dari harga saham. Harga saham yang semakin meningkat menggambarkan kenaikan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Sementara pengukuran kinerja perusahaan dikenal ukuran kinerja alternatif yang menggunakan harga pasar saham, yaitu Market Value Added atau MVA.
Economic Value Added atau EVA, dan Tobinski. MVA adalah perbedaan nilai pasar ekuitas dan jumlah modal ekuitas. EVA adalah perbedaan laba operasional setelah pajak dan biaya setelah pajak, dan yang Tobinski merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengganti aset yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada corporate governance. Para peneliti menggunakan pengukuran corporate governance secara sederhana, simpel, dan indeks. Penggunaan indeks bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang implementasi corporate governance dalam perusahaan. Penelitian corporate governance dengan pengukuran yang simpel lebih didominasi pada karakteristik dewan komisaris yang merupakan mekanisme penting dalam corporate governance, meliputi ukuran dewan komisaris, anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris. Selain itu, beberapa penelitian juga menggunakan variabel kepemilikan institusional, struktur kepemilikan, dan hak pemegang saham, dan komposisi direktur dalam pengukuran praktek corporate governance. Yang ketiga ada cost of capital. Cost of capital dapat dihitung secara individual dan secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang digunakan dalam perhitungan biaya modal secara keseluruhan, karena biaya modal berbeda-beda untuk masing-masing jenis modal. Salah satu pendekatan pengukuran biaya modal yang banyak digunakan untuk melakukan estimasi adalah dengan pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model yang diperkenalkan oleh Traynor, Sharpe, dan Lindner. Model CAPM merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu risiko sistematik dan risiko signifikan atau risiko tidak sistematik. Terdapat 5 indikator corporate governance. Yang pertama adalah hak pemegang saham, di mana indikator hak pemegang saham meliputi penyampaian informasi kepada pemegang saham terkait pengangkatan direksi dan komisaris, penunjukan auditor, pembayaran dividen, dan persetujuan remunerasi dewan komisaris dan direksi, serta saham perusahaan yang dimiliki dewan komisaris berada di bawah 25%. Kemudian ada indikator yang kedua, yaitu perlakuan adil bagi pemegang saham. Meliputi tidak terdapat kasus insider trading yang melibatkan direksi dan komisaris, penjelasan transaksi pihak terkait yang mempengaruhi perusahaan, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan sehubungan dengan transaksi pihak terkait, dan pemberitahuan pertemuan pemegang saham umum. Yang ketiga, indikator peran pemangku kepentingan meliputi kebijakan perusahaan terkait kesehatan dan kesejahteraan karyawan, pemangku kepentingan utama seperti pelanggan, kreditur, dan pemasok, masalah lingkungan, dan insentif jangka panjang bagi karyawan. Yang keempat, ada indikator pengungkapan dan transparansi, di mana meliputi informasi perubahan struktur kepemilikan, kualitas laporan keuangan, transaksi saham yang dilakukan oleh direksi, beberapa jalur akses informasi tentang perusahaan, ketepatan penyampaian laporan keuangan, dan informasi terperinci tentang dewan komisaris. Dan yang kelima, ada tanggung jawab dewan direksi dengan indikator yang meliputi peraturan tata kelola untuk mengatur sistem nilai, tanggung jawab, dan kode etik dewan direksi. Kemudian laporan dewan komisaris dalam laporan tahunan, visi atau misi perusahaan, pelatihan tata kelola bagi direksi, laporan aktivitas dewan direksi dan komisaris, penilaian kinerja individu dewan komisaris dan dewan direksi, dan mekanisme pemilihan serta aktivitas komite audit. Selanjutnya, pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, dimungkinkan pasar tidak merespon secara langsung pelaksanaan corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, penerapan corporate governance kurang menjadi perhatian bagi investor karena dalam penerapannya dimungkinkan perusahaan hanya memenuhi aturan.
Yang ketiga, corporate governance belum dijalankan oleh perusahaan secara menyeluruh menjadi satu kesatuan mekanisme tata kelola sehingga kurang dirasakan manfaatnya bagi peningkatan nilai perusahaan. Yang keempat, corporate governance termasuk di dalamnya yaitu kehadiran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen. Yang kelima, mekanisme corporate governance berupa tingkat managerial ownership berdampak negatif terhadap nilai perusahaan karena efek entrenchment atau pertahanan. Selanjutnya, pengaruh corporate governance terhadap cost of capital, di mana ketika prinsip-prinsip corporate governance dijalankan, maka terjadi sistem proses monitoring dalam manajemen perusahaan. Sistem monitoring yang baik dan akuntabilitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan investor yang tinggi terhadap perusahaan memberikan peluang kepada perusahaan untuk mendapatkan pendanaan yang murah dari investor, sehingga menurunkan ekspektasi tingkat pengembalian investasi yang menurunkan cost of capital perusahaan. Selanjutnya, pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui cost of capital. Yang pertama, implementasi corporate governance dapat menurunkan asimetri informasi dengan adanya peningkatan kepercayaan investor sehingga menurunkan risiko investasi dan menurunkan ekspektasi tingkat pengembalian investasi yang tersirat dari penurunan cost of capital. Yang kedua, mekanisme corporate governance dapat meningkatkan kinerja dan citra positif perusahaan sehingga bisa mendapatkan sumber dana yang murah. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.